Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah telah mengabulkan doa kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban supaya kita bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita masih berpuasa melaksanakan qiyamul Ramadan. Doa kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Begitu pentingnya Ramadan bagi kita, karena Ramadan akan menjadikan kita pribadi-pribadi bertakwa. Buah-buah yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim tentang takwa itu sangat-sangat luar biasa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala persoalan hidupnya. Allah beri rezeki dari yang tidak disangka-sangka. "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah memudahkan segala urusannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya insyaallah. Bahkan Allah berikan khusus pintu surga hanya akan dapat dibuka oleh orang-orang bertakwa. Wa maghfiratum mir rabbihim wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Luasnya surga melebihi luas langit dan bumi, Allah siapkan bagi orang-orang bertakwa dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa, digambarkan di banyak ayat, digambarkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah akan sampaikan, Allah berikan kepada orang-orang bertakwa. Sekarang apa yang menjadi pertanyaan besar kita? Mahwa takwa. Ali bin Abi Thalib dalam sebuah ungkapannya mengatakan takwa itu adalah khauf min jalil. Maka nanti setelah kita berpuasa Ramadan, melakukan qiyamul Ramadan, mari kita mengintrospeksi diri kita, mengukur diri kita, apakah kita termasuk orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut pada Allah dengan merasakan ada pengawasan Allah, ma'iyatullah, maka kita akan bersikap ihsan terhadap kehidupan ini insyaallah, merasakan adanya Allah dimanapun kita berada. Ini yang perlu kita jadikan tolak ukur kita nanti setelah kita berpuasa Ramadan. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, puasa takwa itu adalah wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quranul Karim. Maka PR terbesar kita, apakah benar kita hari ini dekat dengan Al-Quran? Apakah kita benar telah menjadikan Al-Quran sebagai hudan kita, hudan lil muttaqin? Apakah kita benar serius mentadaburi isi-isi kandungan Al-Quran? Apakah benar kita benar-benar bersungguh-sungguh menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita? Ini PR terbesar kita umat Islam. Ya, mudah-mudahan kita bersungguh-sungguh, termotivasi besar di bulan Ramadan ini, apalagi Ramadan adalah merupakan syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, menjadikan kita bersemangat tilawah Quran, tadabur Quran, tahfidzul Quran, mengamalkan isi Quran dan mendakwahkan kandungan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, shaimin dan shaimat sekalian rahimakumullah, tolak ukur kita adalah apakah kita sudah ridho bil qalil wa syukru alal jazil, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan bersyukur dengan apa rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Wasyukru alal jazil, ya, ridho bil qalil dan syukur. Yang keempat, saudaraku rahimakumullah, adalah bagaimana kita selalu menyiapkan diri kita, istidad. Ini suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, istidad liyaumir rahil, menyiapkan diri kita untuk keselamatan kita di yaumur rahil. Ini satu hal yang utama, karena dunia adalah tempat lewat saja. Kehidupan sebenarnya, kehidupan yang hakiki adalah sewaktu kita nanti dapat mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang tidak ada bandingnya, kenikmatan yang tidak ada bandingnya. Begitu gambaran Allah dalam Al-Quranul Karim tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Inilah yang harusnya kita rindukan dan kita siapkan, kita jadikan seluruh energi kita, keringat kita, langkah-langkah kehidupan kita, menyiapkan diri kita bertemu dengan Allah
menikmati kenikmatan yang Allah siapkan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Sidang shaimin saimat rahimakumullah, para pendengar sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian yang cukup panjang ya, tapi tidak mungkin kita dapat mengkaji Islam yang panjang ini dalam waktu yang pendek ya. Mari kita ukur diri kita. Mudah-mudahan bersemangatnya kita mengisi Ramadan. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Semangatnya kita mengisi Ramadan ini sampai membuahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bagaimana kita menjadikan pribadi kita yang selalu bersemangat dengan Al-Qur'anul Karim. Jadikanlah Quran sebagai hidangan kita. Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, Al-Quran ma'dubatullah faqbalu masata'atum. Quran itu hidangan Allah, maka santaplah hidangan itu sepuas-puasnya. Mahirul bil Quran ma'a syafaratil kiramil bararah. Siapa yang mahir dengan Al-Quran, maka dia akan berteman dengan syafaratil kiramil bararah, yaitu malaikat yang mulia di jannah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mari kita bersyukur ya. Itulah pribadi seorang mukmin yang selalu ajib, yang menakjubkan, kata Rasulullah, menakjubkan orang-orang beriman itu. Ajabali amril mu'min, inna amrahu kullahu khairan lah, laisa zalika li ahadin illa lil mu'min. Fa in asabat syarra syakara fakana khairan lah, wa in asabat darra sabara fakana khairan lah. Menakjubkan orang beriman itu, semuanya bagi dirinya adalah kebaikan. Tidak ada yang bisa seperti itu kecuali orang-orang beriman. Ditimpa dengan kebahagiaan dia bersyukur, timpa dengan musibah dia bersabar. Yang berikutnya yang tak kalah penting, takwa itu adalah dia terus menyiapkan bekal-bekal yang banyak untuk kebahagiaan akhiratnya. Keselamatan manusia itu adalah sewaktu dia dapat menginjakkan kakinya ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Itulah keselamatan. Mungkin itu hal penting yang perlu kita introspeksi kepada diri kita, yang perlu kita renungkan dalam diri kita. Sudahkah puasa kita? Mudah-mudahan puasa kita, jadikanlah puasa kita sebagai sarana untuk membentuk diri kita menjadi lebih baik, menjadi hamba Allah sejati, hamba Allah yang Rabbani, hamba Allah yang benar-benar merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.